Sandy Walsh tampil impresif di Liga Champions Asia. Derby Madrid di UCL, Los Blancos raih kemenangan. Arsenal ciptakan sejarah dengan pesta gol 7-1. Asensio gemilang, Aston Villa bungkam klub Brugge. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Yokohama F Marinos versus Shanghai Port pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Asia Elite. Pelatih Stephen Helen kembali mempercayakan Sandy Walsh turun sebagai starter di laga ini. Sandy Walsh berhasil memimpin lini belakang Yokohama tampil solid saat bertandang ke markas Shanghai Port. Tak ada gol yang bisa disarangkan tuan rumah di sepanjang pertandingan. Yokohama justru mampu cetak gol sejak babak pertama. Gol kemenangan Yokohama dicetak oleh Anderson Lopez di menit ke-30. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Yokohama untuk menatap leg kedua di kandang. Di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite, Jordi Amat harus menjadi cadangan saat Johor Darul Takzim bertandang ke markas Buriram United. Di pertandingan tersebut, Jordi Amat baru masuk di menit ke-79 menggantikan rekan setimnya di Johor Darul Takzim, Park Jung Heong yang mengalami cedera. Tampil selama lebih dari 19 menit, bek berusia 32 tahun itu berhasil membawa timnya menahan imbang Buriram United dengan skor 0-0. Di laga itu, Amat pun mendapat rating 6,4 dari SofaScore. Hasil imbang tersebut menjadi modal berharga bagi JDT pada leg kedua pada hari Selasa 11 Maret 2025. Al Rayyan versus Al Ahly pada pertandingan berlangsung di Stadion Al Rayyan di leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite. Al Ahly memimpin dengan sundulan dari Galeno, penyerang Brasil yang membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan bertambah di menit ke-34 ketika Riyad Mahrez mencetak gol setelah umpan brilian Roberto Firmino menjadikan skor 2-0. Al Rayyan bangkit dengan gol jarak jauh yang menakjubkan dari Roger, memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit ke-71. Al Buraikan memastikan kemenangan untuk Al Ahly dengan gol di menit tambahan, mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Hasil ini menempatkan Al Ahly dalam posisi yang kuat di Liga Champions Asia menjelang leg kedua pada 11 Maret. Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Asia yang berlangsung di Tashkent, Al Hilal, juara Liga Pro Saudi, mengalami kekalahan mengejutkan dengan skor 1-0 melawan tim Uzbekistan, Pak Takor. Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak oleh Flammarion pada menit ke-29. Meskipun Al Hilal mendominasi penguasaan bola, mereka gagal memanfaatkan peluang yang ada, dan ini menjadi pukulan telak bagi tim yang sebelumnya tampil mengesankan di fase grup. Kekalahan ini menambah tekanan bagi Al Hilal menjelang leg kedua yang akan berlangsung di Riyadh minggu depan. Aston Villa versus klub Brugge pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions bermain di Highbury Stadion. Aston Villa mampu unggul cepat. Leon Bailey membawa wakil Premier League memimpin sejak menit ketiga. Namun, Brugge membalasnya di menit ke-12. Maxime de Kuiper menyamakan skor menjadi 1-1 usai meneruskan Christos Zolis. Di babak kedua, laga sempat berjalan alot. Gol akhirnya baru lahir di menit ke-82 usai pemain klub Brugge, Brendan Michele, membuat bunuh diri. Penalti kemudian didapat Villa di menit ke-86. Marco Asensio maju menjadi eksekutor dan bisa menceploskan bola ke gawang. Skor akhir menjadi 3-1. Hasil ini membuat Villa membawa modal bagus jelang leg kedua 13 Maret mendatang. PSV versus Arsenal pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions berlangsung di Philips Stadion. Arsenal yang akhirnya membuka gol dulu. Umpan silang ditanduk menjadi gol oleh Julian Timber. Arsenal hanya butuh waktu 3 menit untuk menambah keunggulan. Ethan Nwaneri bisa memperdayai Walter Benitez di menit ke-21. Arsenal sempat mencetak gol ketika melalui Mikel Merino melepaskan sepakan mendatar yang bersarang ke pojok kiri gawang PSV di menit ke-31. Wasit menunjuk titik putih untuk PSV. Nualang yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik, bikin Raya mati langkah. Arsenal menjauh 2 menit selepas jeda. Umpan tarik Nwaneri tak cukup baik dipotong Benitez. Bola muntah disambar Martin Odegaard menjadi gol. Pesta gol Arsenal berlanjut 1 menit berselang. Leandro Trossard melepaskan sepakan chip yang memperdayai Benitez di menit ke-49. Torehan gol ke-6 Arsenal hadir di menit ke-76. Sepakan ke arah tengah Martin Odegaard tak bisa ditahan oleh Benitez. Arsenal belum berhenti menggetarkan jala PSV. Ricardo Calafiori dengan tenang menyontek bola jadi gol di menit ke-85. Kemenangan besar di markas PSV ini membuat Arsenal sudah menampakkan satu kaki di 8 besar. Real Madrid versus Atletico Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions bertanding di Santiago Bernabeu. Real Madrid langsung unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Rodrigo di menit keempat. Atletico bisa menyamakan kedudukan lewat aksi Julian Alvarez usai melepaskan tembakan yang membuat bola melengkung indah masuk ke gawang Madrid.
Madrid kembali unggul menjadi 2-1 pada menit ke-55. Brahim Diaz berhasil merangsek ke kotak penalti, melepaskan shot dari sudut sempit ke gawang Atletico. Hasil ini menjadi modal berharga Madrid menatap leg kedua 13 Maret mendatang. Borussia Dortmund versus Lille dalam leg pertama 16 besar Liga Champions bertanding di Signal Iduna Park. Tembakan ke gawang pertama yang dilepaskan Dortmund langsung berbuah gol di menit ke-22. Karim Adeyemi menyambar second ball. Upaya tim tamu menyamakan skor akhirnya berhasil terwujud pada menit ke-68. Hakon Haraldsson menuntaskan tembakan mendatar yang bersarang di sudut kanan gawang Dortmund. Kedua tim punya peluang lolos yang sama pada leg kedua yang akan digelar di Stade Pierre-Mauroy. Marco Asensio menunjukkan performa gemilang dengan mencetak gol yang membawa Aston Villa meraih kemenangan 3-1 atas klub Brugge. Asensio yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil mengeksekusi penalti dengan baik meskipun sempat selip saat mengambil tendangan. Asensio yang baru bergabung dengan Villa dari Paris Saint-Germain telah mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya, menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci dalam tim. Ini menambah catatan impresifnya di Liga Champions, di mana ia kini menjadi pemain pertama yang mencapai 50 penampilan sebagai pemain pengganti. Arsenal baru saja mencatatkan prestasi luar biasa di Liga Champions Eropa dengan meraih 5 kemenangan berturut-turut dalam satu edisi turnamen, sebuah pencapaian yang belum pernah mereka lakukan sejak musim 2005-2006. Dalam perjalanan mereka, Arsenal berhasil mengalahkan tim-tim tangguh seperti Sporting dengan skor 5-1, Monaco 3-0, dan Zagreb 3-0. Tak hanya itu, mereka juga menunjukkan ketangguhan dengan mengalahkan Girona 2-1 dan mencetak rekor fantastis dengan kemenangan 7-1 melawan PSV di babak knockout. Lebih menariknya lagi, Arsenal menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencetak 7 gol dalam satu pertandingan tandang di fase knockout. Real Madrid baru saja mencetak sejarah dengan memainkan pertandingan ke-500 mereka di Liga Champions Eropa saat melawan Atletico Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Dengan pencapaian ini, Real Madrid menjadi klub pertama yang mencapai 500 penampilan di kompetisi bergengsi ini, di mana mereka juga memegang rekor 15 gelar juara. Sejak debut mereka di Liga Champions pada 8 September 1955, Real Madrid telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan 301 kemenangan, 85 hasil imbang, dan 113 kekalahan, serta mencetak 1101 gol sepanjang perjalanan mereka di kompetisi ini. Rodrigo Goes tampil gemilang dengan mencetak gol tercepat dalam derby di Santiago Bernabeu. Golnya yang tercipta hanya 3 menit dan 25 detik setelah kick-off menjadi yang tercepat bagi Real Madrid di derby kandang melawan Atletico sejak Maret 2006. Penampilan luar biasa Rodrigo tidak hanya membantu timnya meraih kemenangan 2-1, tetapi juga membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, Man of the Match. Dengan usia 24 tahun, Rodrigo kini menjadi salah satu pemain termuda yang berhasil mencetak 25 gol di Liga Champions, menempatkannya di antara nama-nama besar seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Krisis keuangan melanda klub sepak bola Al-Shabab setelah manajemen klub tersebut terlambat membayar gaji para pemain, baik lokal maupun asing, selama 3 bulan. Menurut laporan dari media lokal Ariadia, para pemain merasa frustasi setelah manajemen gagal memenuhi janji untuk menyelesaikan masalah ini pada akhir Februari. Dalam aksi protes, para pemain menolak untuk berlatih dan menyampaikan ketidakpuasan mereka kepada pelatih kepala Fatih Terim sebelum meninggalkan fasilitas latihan. Situasi ini semakin memanas dengan total utang gaji yang mencapai sekitar 10,67 juta US dollar yang mencakup gaji pemain, staf pelatih, dan personel administratif. Benfica menghadapi masalah menjelang pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Barcelona karena Angel Di Maria dipastikan absen. Pemain sayap asal Argentina ini sebelumnya berusaha untuk pulih dari cedera, namun tidak ikut dalam sesi latihan tim menjelang pertandingan. Keputusan ini sudah diperkirakan sebelumnya, mengingat peluang Di Maria untuk tampil di leg pertama sangat tipis. Rencananya, ia akan berusaha untuk kembali di leg kedua yang dijadwalkan berlangsung di Barcelona minggu depan. Tanpa kehadiran Di Maria, Benfica kehilangan salah satu pemain kuncinya. Bek tengah Manchester United Victor Lindelof menjadi incaran mantan klubnya Benfica. Menurut laporan dari Paul Hirt, Benfica sangat tertarik untuk membawa kembali pemain asal Swedia ini setelah kontraknya dengan United berakhir pada musim panas mendatang. Kondisi Lindelof di Manchester United saat ini cukup sulit, terutama setelah penampilan kurang memuaskan di FA Cup, di mana ia gagal mengeksekusi penalti yang berujung pada tersingkirnya timnya. Dengan hanya tampil dalam 11 pertandingan musim ini, banyak yang memperkirakan bahwa kepindahan ke Benfica bisa menjadi langkah yang baik bagi karirnya. Napoli baru saja mengumumkan bahwa bek kiri mereka Matheus Oliveira telah menandatangani kontrak baru yang mengikatnya hingga Juni 2030. Perpanjangan kontrak ini merupakan penghargaan atas performa gemilang Oliveira sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Dalam kontrak barunya, Oliveira akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan, diperkirakan mencapai 2,2 juta euro per musim.
Sejak bergabung dari Getafe, Oliveira telah menjadi bagian penting dari skuad Napoli, mencetak 90 penampilan dan berkontribusi 3 gol serta 6 assist. Mike Maignan baru saja dijatuhi hukuman 1 pertandingan oleh otoritas Serie A setelah insiden yang terjadi usai pertandingan melawan Lazio. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 2-1 bagi Milan, Maignan dituduh mengeluarkan pernyataan yang tidak hormat kepada wasit di terowongan menuju ruang ganti. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar 15.000 euro akibat perilakunya tersebut. Dengan hukuman ini, Maignan akan absen dalam pertandingan mendatang melawan Lecce yang dijadwalkan pada 8 Maret 2025. Maignan telah tampil dalam 27 pertandingan Serie A musim ini dan mencatatkan 10 clean sheet, merupakan salah satu pemain kunci bagi Milan. Mika Biarritz baru saja mencetak prestasi luar biasa di Ligue 1 dengan meraih gelar MVP bulan Februari. Dalam sebulan terakhir, Biarritz berhasil mencetak 3 hat-trick sejak bergabung dengan Monaco, termasuk penampilan gemilangnya saat membawa AS Monaco meraih kemenangan melawan Stade de Reims. Dengan total 7 gol dalam 3 pertandingan selama bulan Februari, ia menunjukkan ketajaman dan kemampuan luar biasa di depan gawang. Penampilannya yang konsisten dan produktif ini membuatnya mendapatkan 97% suara dari para penggemar untuk gelar MVP, sebuah pencapaian yang sangat mengesankan bagi pemain yang baru berusia 21 tahun. Pemain internasional Jepang Takumi Minamino baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun dengan AS Monaco yang memastikan masa depannya di klub hingga musim panas 2027. Keputusan ini diambil setelah performa impresifnya di lapangan, di mana ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 pertandingan di musim ini. Minamino sebelumnya mengalami masa sulit setelah bergabung dari Liverpool pada tahun 2022. Ia mulai menunjukkan kebangkitan yang signifikan dengan total 15 kontribusi gol dalam 31 pertandingan pada musim 2023-2024 bersama Les Monégasques. Southampton FC dilaporkan berencana untuk memecat pelatih kepala mereka, Ivan Juric, di akhir musim ini setelah hasil buruk yang didapat tim. Juric, yang baru saja menjabat Desember lalu, hanya berhasil meraih 1 kemenangan dari 10 pertandingan di Premier League, membuat Southampton terjebak di posisi terbawah klasemen dengan hanya 9 poin. Dengan performa yang terus menurun, klub kini berjuang untuk menghindari rekor sebagai tim terburuk dalam sejarah Premier League yang saat ini dipegang oleh Derby County dengan 11 poin pada musim 2007-2008. Manchester United telah membuka kembali negosiasi kontrak baru untuk bintang muda lini tengah Kobbie Mainoo, dengan klub tersebut ingin mengamankan masa depannya di Old Trafford, menurut Daily Mail. Mainoo, pemain berusia 19 tahun yang telah absen selama sebulan karena cedera betis, masih memiliki sisa kontrak lebih dari 2 tahun. Namun, perwakilannya dilaporkan tengah mencari persyaratan yang lebih baik, termasuk kenaikan gaji menjadi 180.000 pound sterling per minggu ditambah bonus. United tetap optimis dapat mencapai kompromi dan meyakinkan gelandang berbakat itu bahwa masa depannya ada di tangan klub. Newcastle United baru saja mengumumkan kerugian sebesar 11,1 juta pound sterling untuk laporan keuangan tahun 2023-2024 yang merupakan perbaikan signifikan dibandingkan kerugian 71,8 juta pound sterling pada musim sebelumnya. Peningkatan pendapatan klub sebesar 28% menjadi 320 juta pound sterling didorong oleh partisipasi mereka di Liga Champions dan penjualan pemain senilai 70 juta pound sterling termasuk Alan Saint-Maximin dan Elliot Anderson. Meskipun pengeluaran transfer musim panas yang cukup besar, Newcastle berhasil menyeimbangkan keuangan mereka dengan penjualan pemain yang menguntungkan. Vinicius Junior telah mengumumkan tuntutannya terkait perpanjangan kontrak dengan Real Madrid. Pemain berusia 24 tahun ini saat ini memiliki kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027 dan ia berharap untuk mendapatkan gaji minimal 20 juta euro per tahun. Saat ini, Vinicius menerima sekitar 15 juta euro per tahun yang setara dengan gaji Kylian Mbappe. Dengan performa gemilangnya termasuk meraih penghargaan FIFA The Best, Vinicius merasa bahwa permintaannya untuk kenaikan gaji adalah hal yang wajar. Negosiasi antara Vinicius dan klub dijadwalkan akan dilanjutkan setelah musim berakhir. Borussia Dortmund tengah bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Jamie Gittens pada musim panas mendatang. Meskipun performanya belakangan ini mengalami penurunan dengan catatan 7 gol dan 4 assist dalam 24 penampilan di Bundesliga musim ini, winger berusia 20 tahun ini tetap menjadi incaran klub-klub besar Eropa seperti Manchester United, Chelsea, dan Liverpool. Menurut laporan dari Sky Sport, Dortmund mungkin harus menurunkan harga jual Gittens menjadi sekitar 60-70 juta euro jika mereka gagal lolos ke Liga Champions atau Liga Eropa musim ini, jauh dari harapan awal yang mencapai 100 juta euro. Bayern Munchen dilaporkan tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kontrak Eric Dier, menurut laporan dari Florian Bilderberg dari Sky Sport Jerman. Meskipun Dier ingin tetap di klub, dia tidak akan mendesak manajemen untuk memberikan kontrak baru. Saat ini, Bayern Munchen lebih mempertimbangkan Hiroki Ito sebagai kandidat untuk posisi bek tengah dalam sistem pelatih Vincent Kompany.
Dier yang telah tampil sebanyak 15 kali untuk Bayern musim ini, kontraknya akan berakhir pada akhir Juni 2025 dan situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya di klub raksasa Bundesliga tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.